Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sadaqallahul adzim. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada P3H ya yang telah memberikan kesempatan untuk sharing ya, sharing insight ya pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, insya Allah. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan memberikan insight ya mengenai personal development ya, karena ini sangat penting sekali ya, di mana kita hidup itu di zaman yang ketidakpastian ya, dari geopolitik ya, kita mengalami sendiri ya. Jadi apa yang terjadi di belahan bumi itu karena ada yang misalnya global trading itu kemudian mempengaruhi ke semuanya gitu ya. Ya, dengan harga minyak yang naik itu tentu saja mempengaruhi harga makanan, ya kan, penerbangan, ekonomi segala macam ya. Dan kemudian juga ada secara geopolitik itu kemudian berubah gitu ya. Jadi ada namanya gitu, aliansi, dan itu menjadi, dan kita hidup di dunia itu harus jangan sampai nggak aware ya, nggak aware. Nah itu kemudian mempengaruhi apa yang harus kita lakukan ya untuk menata masa depan kita gitu ya. Nah di gambar ini kita melihat periode pengembangan ya. Nah, itu kan ada masa bayi ya, kemudian ketika lahir ya, balita, ya, kemudian masih masa kanak-kanak, dan pertama kali pubertas ya, masa remaja, kemudian early adult ya, yang yang seperti kita di sini kebanyakan ya. Ya, kemudian mulailah kemudian kedewasaan ya. Kedewasaan pertama, kemudian middle age, ya, kemudian sampai hari tua gitu ya. Ini itu sudah menjadi sunatullah ya, jadi sunatullah ya. Nah kita di di fase mana ya silahkan dilihat sendiri ya, dan itu mempengaruhi kognitif, mempengaruhi perkembangan juga gitu. Nah kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini ya, yang serba dinamis gitu ya, sudah dinamis. Nah kita membahas pertama tentang kecerdasan ya. Apa itu kecerdasan ya? Jadi kecerdasan adalah kemampuan mental yang diperlukan untuk beradaptasi dengan serta membentuk dan memilih konteks lingkungan apapun. Jadi ya, nah itu ada. Jadi kita memiliki kecerdasan ya, akal kita ya. Kita tahu sendiri manusia itu ada saya selalu ulang-ulang ya, 5 komponen ya, ya. Jadi 5 komponen ya, ar-ruh ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, komponen divine yang itu kemudian abadi yang ketika meninggal ya, ar-ruh itu bahkan ar-ruh itu sudah ada sejak zaman azali gitu ya. Jadi ar-ruh, kemudian ada apa namanya, body ya, badan kita ya, kemudian ada fitrah ya, ada akal ya. Nah eh, kemudian yang lain apa yang belum ya, nafs ya. Jadi nafs, nafs. Jadi nafs itu menjadi diri kita ya. Nafs itu kan self atau ego ya, di sini tuh ada ego jadi diri kita ya. Jadi spirit yang bercampur dengan komponen yang dari bumi, nah itu kemudian menjadi nafs. Nah di situ ada kemudian emosi ya. Nah kemudian akal itu biasanya kita eh, eh, identik dengan kognitif ya, berpikir, pikir. Nah kemudian dari badan sendiri kita mengelola informasi kan. Jadi ada panca indera gitu kan. Ada mata, ada taste ya, kemudian ada bau gitu, suara ya, pendengaran. Nah, itu adalah informasi gitu ya. Informasi Allah memberikan kita cahaya ya, cahaya walaupun ini bukan cahaya yang ini cahaya majasi gitu ya, bukan cahaya yang sebenarnya gitu. Nah, kita mengelola informasi ya. Tapi itu terbatas gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mendewakan panca indera. Jadi kalau ada sesuatu itu harus
saya harus lihat itu, baru kemudian saya tahu kebenaran, ada seperti itu ya. Bahkan kemudian menjadi misalkan agama gitu ya. Jadi suhanya itu harus berbentuk sesuatu gitu ya, harus bisa dilihat. Nah itu, tapi ah, level yang berikutnya adalah khayalan, kemudian akal. Jadi akal itu apa namanya? Itu bisa menerobos gitu ya, nggak harus kita lihat gitu ya. Kalau mata misalnya di botol itu kecil ya, padahal kalau saya lihat itu mungkin 500 mililiter ya. Jadi jadi kalau karena dia jauh jadi kecil itu. Jadi ada tipuan. Tapi otak kita ya, dan itu tergantung perkembangannya ya. Jadi kalau misalnya anak kecil ini seperti ini ya, kurang dari 11 tahun ya, misalkan 5 tahun, itu namanya preoperasional ya. Jadi preoperasional ya, bapak-bapak yang memiliki anak kecil itu. Jadi otaknya itu belum terbentuk. Jadi kalau kita lihat ada dua cairan, dua air putih ya, dua gelas yang sama ya. Jadi sebagai keadaan awal, nanti ditanya ini sama nggak dek gitu. Nanti dia bilang sama gitu. Tapi satu gelas kita tuangkan ke gelas yang lebih tinggi. Tanya ini yang ini sama nggak? Jawabannya enggak. Yang lebih tinggi itu lebih banyak gitu. Ya, itu bagi anak yang 5 tahun gitu ya. Jadi belum terbentuk ya. Jadi masih dia panca indera. Tapi kalau ketika sudah operasional ya, namanya mungkin 11 tahun, dia udah tahu oh itu sama kan, tadinya sama gitu, cuma beda wadah aja gitu ya. Ya itu level eh, berikutnya ya, jadi akal ya. Kemudian ada kemudian ilham gitu kan, ada basiroh. Nah itu kemudian ada level spiritualitas ya. Jadi ada level-levelnya, jadi tergantung orang mau dia membatasi dirinya sendiri yang mana gitu ya. Oke. Nah, jadi ternyata otak kita ini ya, di sini kita balik ke intelligence, dalam hal ini kita membahas tentang akal. Nah, dia ada namanya pemrosesan tingkat tinggi ya, di penalaran abstrak ya. Jadi kan abstrak tadi ya, anak kecil itu belum belum bisa gitu ya. Kemudian representasi mental ya, atau mental picture untuk pemecahan masalah ya. Jadi yang punya misalkan skill tentang listrik ya, dia Adnan misalkan dia mental, ada punya mental picture. Oh ini tiga fase. Oh ini yang netral mana, yang groundnya mana gitu. Tapi kalau yang nggak tahu ya, dia kurang dalam hal ini ya, mental picture-nya ya. Jadi itu harus dilatih. Kemudian ada pengetahuan spesifik ya. Ya kapasitas untuk belajar, kreativitas dan kesadaran emosional. Kemudian ada adaptasi lingkungan ya, kemampuan untuk memenuhi tuntutan lingkungan secara efektif. Jadi kita kerja, kita kuliah, ya kita ujian, nah kemudian di tempat kerja itu kan beda lingkungannya. Nah itu troubleshootingnya gimana gitu ya, itu tergantung juga dengan lingkungan. Nah kembali ke tadi ya, jadi di kita itu ada 5 komponen. Ya. Nah di otak sendiri itu ada namanya prefrontal cortex. Nah itu yang disebut akal gitu ya, kognitif gitu di depan gitu ya, yang di depan, yang membedakan dengan binatang gitu ya. Nah, tapi ada yang di tengah itu namanya amigdala, itu adalah emosi ya. Jadi sedih, takut, marah, ya kan? Ya kan? Nah, kemudian ada batang otak ya, di mana kalau kita misalkan ketemu misalkan em, apa namanya macan misalkan, nah itu responnya homeostatis itu, keseimbangan tubuh itu menjadi berubah gitu. Nah, itu jadi ada keputusan cepat itu, mau fight atau mau flight, itu mau kabur atau mau ini melawan gitu ya. Itu cepat gitu kan. Jadi dalam kondisi yang cepat seperti itu ya, orang yang takut gitu ya. Nah, itu memang untuk survival itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Nah, jadi pusatnya beda gitu ya. Nah, tapi kalau kita belajar agama itu kan ada hati gitu ya, ada segumpal darah yang dimana kalau dia baik akan baik semua. Nah, itu ternyata tahun 91 itu baru ditemukan gitu. Kan biasanya kan neuron kan ada di otak di sini. Gak ada kita mikir di sini gitu ya. Ternyata ada, itu sekitar 40.000 neuron ya. Saya ngambil dari Dr. Aisyah Dahlan gitu ya, yang ikut mungkin lebih paham ya. Jadi kalau di sini itu sampai 100 miliar neuron ya. Nah, di situ cuma 40.000 neuron. Nah, itu biasanya apa? Misalkan yang marah-marah sekali, itu sedih sedih sekali gitu ya, sesuatu yang makanya sakitnya di mana? Sakitnya di sini gitu ya, di hati gitu ya. Nah, jadi dia posisinya ada di tertentu ya, sebelah kiri kalau nggak salah. Nah itu cuma 40.000 neuron. Jadi kalau yang kan marah biasa ya ada di otak gitu. Tapi kalau dia marah-marah sekali, nah itu sampai di 40.000 neuron itu ya. Ya sesuatu yang dia intensitasnya tinggi gitu ya. Nah termasuk juga spiritualitas gitu ya. Makanya disebut hati nurani gitu kan. Sebenarnya orang Barat juga tahu hati nurani gitu ya. Ya, ya. Kayak misalkan ada di alam hadis itu al biru husnul khuluq gitu kan. Kebaikan itu adalah
apa namanya, husnul khuluq ya, akhlak yang baik gitu ya. Dan hati itu dia bisa eh, membedakan antara dosa atau kebaikan gitu ya. Kalau dosa, kalau hati kita nggak tenang, ya kan, nah itu berarti ada sesuatu ya. Oh berarti kita melakukan kesalahan. Atau dia nggak mau perbuatannya dilihat orang lain. Jadi itu ada kontrol sosial juga ternyata. Ya, dia melakukan sesuatu yang dia nggak mau dilihat orang lain. Itu jadi merasa gitu ya dari situ. Ya, makanya eh, mintalah fatwa kepada dirimu sendiri karena sebenarnya itu hati nurani yang tadi ar-ruh tadi itu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Cuman mas permasalahannya itu dia dalam kondisi bersih nggak gitu. Kalau kita banyak maksiat, banyak kotoran-kotoran gitu ya. Nah, nah itu kemudian menjadi nggak sensitif gitu ya, nggak sensitif. Dan ada beberapa orang yang eh, dia menjadi sensitif ya, ada rasa gitu ya. Jadi rasa itu dia ada, dia bisa merasakan itu ya. Itu juga kalau kita mau lihat kondisi yang misalkan yang kita bisa pelajari, misalkan orang bisa musik bisa kan nggak semua orang bisa ini kan merasakan melodi atau apa kan, karena dia perasaannya itu dia halus gitu, dia bisa paham, yang lain nggak gitu, termasuk dalam spiritualitas gitu ya. Jadi ada yang dia sensitif gitu, ya sensitif sekali gitu, ada yang dia cuek gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya kita di era yang kemudian berbeda gitu ya, di beda. Jadi dulu itu ada namanya intelligence. Jadi itu ada apa namanya, namanya Sir Francis Galton ya, itu 1800-an gitu ya. Nah, dia tuh meneliti gitu. Misalkan, oh ternyata ada hubungan antara matematika dan musik gitu. Ada korelasi, skor tes ya. Akhirnya dia berkesimpulan berarti ada kecerdasan umum yang disebut G di sini ya, yang kemudian dia dipakai untuk kecerdasan spesifik ya. Jadi menggerakkan kecerdasan spesifik, misalkan musik, matematika ya. Nah, ini disebut G ya di sini ya. Ada, jadi S-nya itu misalnya apa? Numerik, mechanical, spasial, verbal gitu ya. Ya. Jadi IQ itu menjadi penting pada saat, makanya kita ada yang IQ-nya berapa, ada yang di apa namanya, ada anak berkebutuhan khusus misalkan dihitung, oh IQ-nya ternyata di bawah rata-rata gitu, atau yang memiliki sesuatu yang misalkan kayak autis atau apa, itu ada ininya ya. Kemudian dia harus ada guru pendamping sendiri misalkan, nggak boleh digabung dengan yang lain. Nah, ini contoh dari Miser ya, tentang kecerdasan ya. Yang tadi Charles Spearman yang G faktor tadi ada satu gear yang dia secara umum. Nah, kemudian Louis Thurston itu di sini ada, yang penting di sini ya konsepnya itu ternyata terpisah-pisah kecerdasannya. Jadi bukan sesuatu yang ada gear yang secara umum, tapi itu independen. Jadi ada kefasihan, verbal, angka, spasial, kecepatan, memori itu sendiri-sendiri gitu ya. Nah, yang saya tahu sekali itu Howard Gardner ya, yaitu ada multiple intelligence, nah, mungkin pada dengar juga. Nah, itu dibagi, ada linguistik, logika, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Nah, jadi bisa satu orang misalkan dia punya kecerdasan linguistik sama spasial misalkan. Jadi kalau yang suka misalkan kesesat di ini, nggak tahu mapping atau dia nggak tahu orientasi, nah itu berarti dia kurang dalam hal spasial ya. Ya. Kalau dia suka aktif olahraga, nah itu bisa kinestetik gitu ya misalkan ya. Nah, jadi satu orang itu bisa lebih dari satu gitu ya. Tapi yang jelas dia bisa dibedakan. Ya, ini kan konsep-konsep dari psikolog ya, psikolog kemudian. Nah, kemudian ada Robert Sternberg. Nah, waktu itu saya sudah membahas misalkan trilogi cinta gitu ya. Ada misalkan tiga komponen cinta misalnya. Nah, ini ternyata dia membahas juga dalam hal ini tiga aspek menuju kesuksesan, yaitu kecerdasan analitis ya, akademik, kreatif atau ide baru, dan praktis atau adaptasi sehari-hari ya. Jadi itu ini ya. Jadi ini kita lagi membahas tentang akal ya, kecerdasan. Nah, ternyata dalam praktek itu ada disebut sebagai kecerdasan cair, ya, ada kecerdasan mengkristal. Jadi kalau kecerdasan mengkristal itu dia ada berdasarkan pengalaman kita gitu. Ya, misalkan Iqbal itu programmer, ya, Iqbal. Nah, dia kan di build tuh tiap hari. Nah, itu dia bertambah. Itu namanya kecerdasan mengkristal. Jadi menggunakan pengetahuan yang sudah diperoleh ya. Jadi mungkin dari sekolah, dari memori, dari experience ya. Jadi dia terus meningkat seiring bertambah usia, jadi spesialis. Nah, tapi ada eh, kecerdasan yang disebut sebagai kecerdasan cair. Ya, kecerdasan cair itu tidak
tidak mengambil dari sejarah apa yang sudah dipelajari ya. Ya, jadi kemampuan memecahkan masalah baru menggunakan logika murni tanpa pengalaman sebelumnya ya. Ya, jadi kemampuan troubleshooting ini, tapi dia nggak punya background gitu. Jadi dikasih masalah, nah, dia bisa. Ini namanya kecerdasan cair. Tapi dia menurun di usia akhir 20-an, jadi ya bukan tambah naik ya. Nah ini ya, ada dua ini. Nah, ternyata cerdas itu nggak cukup gitu ya. Jadi ada orang yang kemudian dalam lingkungan kerjaan, dia pinter, tapi dia nggak bisa komunikasi dengan orang lain gitu. Komunikasinya ini ya, kemudian tidak bisa membaur dengan yang lain gitu ya. Nah, padahal dalam pekerjaan itu kita perlu teamwork ya. Nah, kemudian lahirlah disebut sebagai kecerdasan emosi atau EQ. Itu tahun 1990 ya oleh Salovey dan Mayer. Nah, jadi di sini ada namanya kesadaran diri atau kesadaran emosional ya. Kalau ikut pelajarannya Dr. Aisyah Dahlan itu dia membahas tentang karakter kan. Jadi karakter, jadi penjelasannya itu dia mengambil psikologi dari zaman Greece, zaman Yunani gitu ya. Jadi manusia itu terdiri dari dahak, darah, ya ada 4 ini kan. Jadi menarik juga ya. Nanti ada yang sanguinis, ada yang melankolis kayak gitu ya. Nah, itu kesadaran emosi diri. Jadi punya aspek apa sih karakter apa gitu ya. Kemudian ada manajemen diri ya. Jadi ketika dia udah paham ya, nah itu dia mampu mengontrol diri, mampu beradaptasi, kemudian memiliki pandangan positif. Nah, kemudian ketika bergabung dengan yang lain itu ada namanya kesadaran sosial, ada empati kan. Empati, kesadaran organisasional ya. Kemudian ada manajemen hubungan ya. Jadi manajemen konflik, kepemimpinan, leadership. Nah, itu emosional kecerdasan emosi ya. Itu penting ketika dalam berkarir ya. Nah, emosi itu penting makanya tadi sudah disebutkan dibacakan ya oleh Arifin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Nah, ini ini apa namanya? Menggambarkan ya emotional intelligence. Kalau kita bedah lagi nih surat Ali Imran ayat 159 kapan diturunkan itu setelah perang Uhud ya. Jadi perang Uhud itu kan kita tahu sendiri kan perang Uhud itu kaum muslimin itu mendominasi pada awalnya ya. Rasulullah memerintahkan pasukan panah untuk tetap di Bukit Uhud ya, jangan apapun yang terjadi harus tetap di situ ya. Itu menang itu. Jadi awal. Nah, ternyata ketika di bawah itu banyak gonima, nah ternyata ya pasukan apa namanya pemanah itu pada turun gitu, pada ngambilin gitu. Jadi nggak mengikuti perintah Rasulullah. Apa yang terjadi pada saat itu ada panglima mereka itu Khalid bin Walid, dia belum masuk Islam ya. Melihat posisi seperti itu kemudian Khalid itu kan terkenal dengan pasukan berkuda ya, pasukan khusus berkuda. Jadi jadi dia pasukannya berkuda dan itu geraknya cepat gitu ya. Nah, itu dia balik ke belakang ya, ke Bukit Uhud kemudian kaum muslimin dihantam dari belakang gitu ya. Termasuk Rasulullah itu sampai giginya itu patah gitu ya. Jadi apa namanya? Saking begitu kebaliknya ke kondisinya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Rasulullah pamannya meninggal ya, Hamzah ya. Kemudian dai yang pertama mengajari Madinah itu juga meninggal. Ya. Kita lihat kondisi seperti itu ya, dengan kondisi spesifik. Kira-kira kalau orang biasa marah nggak kira-kira? Kamu udah dikasih tahu jangan turun, kamu turun gitu kan? Seperti itu. Kemudian kosnya itu sangat tinggi sekali ya. Paman beliau meninggal ya, sahabat-sahabat mulia apa termasuk apa namanya eh, yang dikirim ke Madinah untuk mengajari Islam sebelum hijrah itu sudah meninggal ya, Mus'ab bin Umair ya. Nah, jadi kondisi tapi apa yang terjadi ya? Ini yang di Al-Quran Ali Imran ayat 159. Jadi Rasulullah itu memaafkan mereka tuh ya. Kemudian di situ di publik ini sini, maka maafkanlah mereka gitu ya. Jadi Allah Rasulullah mengampuni apa yang dilakukan kesalahan itu ya. Kemudian memaafkan, kemudian mendoakan gitu ya. Kita lihat ya pelajaran berharga di sini ya.
Nah, itu dalam hal ini emotional question itu sangat penting dalam pekerjaan gitu ya. Jangan sampai kita seorang yang suka jidal gitu ya, suka berargumen. Nah, biasanya kan merasa pintar atau apa, itu kondisi nyata ya. Begitu dikasih tahu misal, oh ini harusnya kalau mengoperasikan mesin ini seperti ini, terus dia counter kan. Kenapa begitu? Kenapa? Jadi akhirnya berargumen gitu ya. Nah, itu terjadi di dunia nyata gitu ya. Nah, apalagi kalau sampai ada konflik ya. Nah, kita kembali ke ini ya, apa namanya Gaussian di sini ya. Jadi kalau dilihat itu orang memiliki IQ rata-rata itu 100 gitu ya. Itu jadi seperti Gaussian gitu. Ada yang ekstrim ya sangat pintar sekali. Kadang orang yang autis itu dia pintar sekali sebenarnya gitu ya. Ya, karena tapi dia fokus gitu, sangat fokus. Tapi aneh gitu ya, artinya karena dia punya dunia sendiri gitu kan. Nah, ada yang disabilitas intelektual ya. Dari mukanya kita bisa paham ya seperti itu. Nah, itu di bawah 80 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, tapi dia sedikit ya. Tapi rata-rata itu normal itu ya 100 110. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini dari sisi skor ya bisa dari sisi skor di sini. Nah, apakah IQ itu universal ya? Kalau di Eropa kan harus cepat gitu kan. Amerika Eropa menekankan pada kecepatan berpikir, penalaran abstrak dan pencapaian akademis yang terukur gitu. Ternyata itu di setiap negara beda gitu. Di Uganda ini penelitian tahun 74 ya. Jadi kecerdasan didefinisikan sebagai bertindak dan berpikir dengan lambat, hati-hati dan penuh pertimbangan. Jadi dipikir dulu. Itu dulu bukan cepet ya. Saya pernah tuh terlalu cepet gitu akhirnya salah gitu kan. Kadang kita kalau terlalu cepet gitu kan, apalagi prosedur saya belajar saya kan di tempat laser gitu ya. Ternyata ada kondisi sesuatu yang udah dikeluarin gitu ya, ada interlock ya dikeluarin yang itu belum dimasukin lagi gitu ya. Karena terlalu cepet ya itu nggak terkontrol akhirnya ya apa ya ada dia mungkin kameranya menjadi rusak atau apa gitu ya. Jadi itu juga ada positif dan negatifnya ya. Kalau dia pelan-pelan kan dia risikonya apa nih kalau begini ya. Kalau ini apa ya gitu. Apalagi kita bermain dengan laser gitu ya. Kalau salah sendiri sedikit bisa bisa ini ya, bisa bikin lobang gitu ya. Nah, jadi ternyata di Uganda seperti itu. Nah, di Kenya jadi orang tua itu mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan anak untuk melakukan tugas rumah tangga tanpa harus disuruh. Jadi beda-beda ternyata ya, tergantung lokalitas gitu ya, budaya lokalnya. Nah, sekarang apa yang terjadi ya pada saat sekarang ini ya di mana ada AI ya kan. Jadi ada apa namanya channel YouTube di Cina itu ada beberapa jurusan yang ditutup gitu ya. Termasuk DKV itu juga termasuk salah satunya ya. Ya apa namanya yang komunikasi visual. Ternyata dengan AI bisa desain grafis, bisa apa. Jadi ngapain kita buka itu. Jadi ditutup sama mereka. Belum yang administrasi perkantoran yang seperti itu ya, yang bisa digantikan dengan AI ya. Nah, oleh karena itu disrupsi ini menjadi penting ya. Jadi kita harus waspada dalam hal ini gitu ya. Jadi tidak sekedar hanya misalkan IQ kemudian EQ. Nah, kita juga menjadi agile ya, harus dinamis gitu, harus fleksibel gitu ya. Nah, jadi misalkan ini ada contohnya misalkan ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu harus ada skill, sama kita bikin punya sertifikat ya. Jadi crystallized knowledge ya, knowledge yang kita bisa bawa untuk bekerja gitu. Nah, sekarang ternyata ada fleksibilitas, kelincahan mental. Jadi ada konsep unlearning juga gitu, unlearning gitu ya. Jadi kita melupakan gitu ya. Saya ingat tuh Kak, apa namanya? Di dalam bidang telekomunikasi saya kuliahnya dulu S1-nya telekomunikasi ya. Ternyata di telekomunikasi itu harusnya kan sesuatu itu standar ya. Misalnya WiFi ini yang bikin nggak tahu Samsung atau yang bikin Cisco harusnya saling ngomong kan, ada protokol yang sama. Ternyata pada kenyataannya kayak telekomunikasi itu nggak standar gitu. Walaupun ada standarnya gitu ya, tapi mereka nggak ngomong gitu ya. Artinya kalau yang engineer yang sudah di train waktu itu Motorola gitu, ketika operatornya ganti misalkan Nokia, dia nggak serta merta dia bisa mengoperasikan gitu ya. Jadi ya, atau misalkan IT, misalkan ada namanya Compaq dulu, ada Dell, apa Aweng, kemudian ada mainframe segala macam. Kalau dia nggak fleksibel, ya, karena udah nggak dipakai lagi, akhirnya dia kehilangan pekerjaan ya. Jadi ada istilahnya unlearning. Ya. Jadi unlearning yang kalau nggak perlu ya kita buang, kita pelajari yang baru gitu ya.
Nah, kemudian dulu ada namanya IQ. Jadi orang yang pintar itu berhasil, itu belum tentu gitu ya. Ternyata sekarang ada namanya dinamika kerja gitu ya. Jadi ada tim katalis ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tim ya. Jadi bukan satu orang yang kemudian eh, eh, dominan gitu. Kalau dulu misalkan satu orang kemudian dia bisa mengatur, nah gaya kepemimpinan command and control, nah sekarang itu sinkronisasi interaksi ya. Nah kemudian bagaimana merespon kegagalan ya? Kalau dulu itu bukti ketidakmampuan, nah sekarang harus bagaimana kalau kita gagal lah, kita bagaimana kita bisa survive gitu ya, bisa resilience gitu. Nah, nah ini yang baru ya. Jadi ini juga pelajaran buat saya ya. Apalagi kita saya menggunakan generative AI itu dari beta version ya. Ketika kita masukin prompt itu isinya itu nggak valid gitu ya sampai sekarang kemudian gambar saja antara video yang AI sama video biasa kita nggak bisa bedain sekarang ya. Jadi sampai seperti ini. Apalagi kalau dalam waktu 5 tahun lagi gitu ya. Nah, apa kemampuan yang harus kita mulai, yang kita harus kuasai? Itu ada namanya adaptability quotient ya. Jadi apa itu adaptation quotient? Jadi kita apa namanya seperti tazkiyatun nafs ya. Jadi kita eh, membersihkan diri dari kebiasaan lama yang terbelenggu ya. Kemudian aktif merespon perubahan lingkungan. Ya, ini yang kemudian menjadi unlearn dan learn gitu. Jadi sesuatu yang udah nggak dipakai lagi, ya kita lupakan ya. Jangan karena kalau nggak dilupakan dia stick pakai itu ya. Padahal di pekerjaan udah nggak dipakai lagi gitu ya. Sama seperti tadi engineer Motorola, kemudian device-nya sekarang udah Huawei gitu ya. Ya udah nggak valid lagi gitu ya. Jadi ada konsep namanya unlearn dan learn. Kemudian siklus kelincahan adaptasi tadi itu ya. Jadi learn menyerap informasi baru, unlearn melepaskan domain lama secara sengaja ya. Jadi kita yang nggak penting kita unlearn. Kemudian relearn lagi, mensintesis ulang pemahaman dengan konteks modern. Jadi apa yang diperlukan ya itu harus cepat gitu, agile ya. Nah itu perlu juga kegigihan atau grit ya. Jadi grit itu kalau mempelajari sesuatu yang baru kan kadang mental kita nggak siap gitu ya. Ya, ngapain belajar aku udah umurnya udah segini gitu ya. Jadi harus perlu kegigihan ya, grit itu. Nah, kemudian apa yang pilar kedua? Fleksibilitas psikologis. Jadi kalau kita misalnya mempelajari udah 4 tahun kita pelajaran di kuliah gitu, ternyata ketika keluar perubahannya drastis gitu, distrasif tadi, ya kita nggak mampu melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Nah itu dia memiliki plan A, plan B, plan C gitu, ya. Jadi fleksibel ya secara kognitif ya. Jadi kira-kira mau kemana gitu, apa yang harus dilakukan ya. Ya, ketika AI mengambil alih pekerjaan dia, misalkan apa, jadi dia apa gitu, apa yang harus dilakukan? Apakah dia mempelajari AI kemudian menggunakannya atau apa gitu. Jadi nggak kemudian putus asa ya. Kalau Sumarohila, jadi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Nah, kita kembali ke liquid tadi ya, kan ada kristalisasi skill dan kemudian ada yang liquid ya. Fluid intelligent kettle tadi ya. Jadi kita seperti air gitu ya modelnya. Jadi air ya ada uh, dia menyesuaikan wadahnya kan. Kemudian kalau ada industri baru, ada peran baru ya. Kemudian ya kita bisa mengikuti ya tanpa kita kemudian mengubah substansi dasar gitu. Misalkan mekanik apa gitu, mekanik komposit misalkan ya kita bisa adaptasi dengan yang lain. Ya. Kalau dulu ada namanya misalkan ini Kang Uce ya yang lebih paham ya reduktif ya manufacturing. Nah, sekarang ada additive manufacturing ya. Jadi ya pakai 3D, pakai two photon apa itu polymerization gitu ya, seperti itu dan banyak gitu. Nah, itu kemudian dia bisa bisa apa namanya? Mengikuti gitu, mengikuti ya. Jadi kita harus open mind intinya ya, open mind. Kemudian kecerdasan kolektif dan sinergi hibridal. Jadi kita bisa ini studi Max Planck ya. Jadi kalau misalkan dalam satu grup IQ-nya itu bukan berarti IQ-nya masing-masing ditambahin enggak, tapi bagaimana caranya dia bisa ya membangunkan orang yang misalkan pinter tapi dia diem gitu ya. Jadi istilahnya apa namanya mengeksplorasi ya kemampuan ya teman atau kolega atau dalam tim yang kemudian dia bisa berkontribusi ya berkontribusi apa namanya tanpa mempertahankan kendali strategis. Jadi ada kecerdasan kolektif ya dalam satu tim kemudian sinergi hibrida ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi ada
apa nah kita istilahnya teamwork gitu ya. Jadi ada sinkronisasi interaksi karena memang setiap orang juga punya talent ya, punya talent sendiri ya dalam satu tim. Nah, itu multidisiplin ya. Ada yang bisa misalkan kontrol sistem, ada yang bisa IT, ada yang bisa misalkan mekanik, ya, ada yang bisa. Jadi itu nggak bisa kita kuasai semua kan, nggak bisa kuasai. Nah, bagaimana dia bisa mensinergikan gitu ya, sehingga pada akhirnya itu resultnya itu untuk bareng-bareng gitu ya, menjadi optimal. Kemudian eh, tim ya, tadi ada empati kognitif ya, kapasitas memancing ide dari anggota tim yang pendiam. Nah ini katalis tim ya. Kemudian kita nggak monopoli gitu. Ketika dalam grup meeting ya satu orang aja yang monopoli nggak seperti itu ya. Jadi semuanya punya punya efek yang sama, punya kontribusi yang sama. Kemudian ketika ada AI yang kemudian masuk gitu ya udah beban komputasi analitis AI ya kita berarti ambil sesuatu yang strategis gitu ya. Sesuatu yang kebijakan misalnya kayak ada beberapa profesi yang tidak bisa digantikan AI kan misalnya kayak hubungannya dengan manusia misalnya kayak nurse ya kan atau hubungan apa namanya yang memerlukan eh, interaksi dengan manusia ya itu nggak bisa diganti gitu ya jadi itu ya nah kemudian kita juga harus memiliki kecerdasan kultural ya tadi sudah disebutkan ya perbedaan antara Eropa Uganda ya kan. Nah, itu kita harus bisa memahami di lokalisasi itu seperti apa, di lokal seperti itu yang terjadi apa? Apakah harus kerja cepat gitu, ataukah harus pelan-pelan tapi yang penting aman gitu. Nah, itu juga harus itu namanya sebagai kecerdasan kultural ya. Nah, kemudian ada namanya istilahnya itu cair tapi tidak larut ya. Bercampur tapi tidak larut gitu ya. Jadi kita punya prinsip sendiri, punya jadi karena perubahan disruptif ini ya kita bisa bekerja dengan orang tim dari negara lain gitu kan, dengan culture lain, pandangan lain ya, tapi tanpa harus kita kehilangan jati diri ya. Jangan sampai kita ngikutin larut gitu ya, enggak ya. Tapi kita juga nggak boleh terlalu apa namanya eh, sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa beradaptasi dengan tim gitu. Nah, jadi ini ya, jadi intinya kita harus bisa beradaptasi ya, fleksibel fleksibel secara psikologi juga jangan sampai kita putus asa kita udah saya udah belajar 4 tahun kok ternyata begitu keluar nggak digunakan skillnya nggak boleh gitu ya jadi kemudian ada kecerdasan kolektif fleksibilitas apa namanya cultural quotient tadi ya. Jadi itu yang harus kita lakukan nah jadi yang pertama jadi kita harus em, tidak harus resilience ya berhenti sekedar mengoleksi kertas. Jadi kita harus apa namanya? Kalau kita misalnya sudah belajar kemudian gagal ya kita nggak boleh eh, kegagalan itu menjadi pembelajaran ya. Jadi karena memang dunianya udah beda. Kemudian ada portofolio adaptasi. Jadi kita mampu beradaptasi ya dengan apa namanya tadi adaptive quotient tadi ya. Kemudian kita bisa jadi katalis ya. Kita bisa membangkitkan orang yang pendiam ya, kemampuan apa ya kita bisa membangkit. Tidak ada jiwa kepemimpinan ya. Pemimpinan bukan istilahnya one man show gitu ya seperti itu. Nah dalam perihal tadi ya ada panca indera ya panca indera kemudian ada akal ada khayal khayal juga di situ ada imajinasi akal nah kita juga memiliki hati yang tadi itu ya jadi hati nah itu harus berbekal dengan takwa ya kemudian kita polis ya kita bersihkan ya dari kotoran-kotoran ya misal keburukan-keburukan ya kita misalkan ada bisikan untuk korupsi dan segala macam kita ini nah itu kemudian kita bisa mendapatkan ilham ya gitu, mendapatkan informasi ya sehingga kita menjadi kalau kita hati kita menjadi kolbun salim insya Allah apapun yang terjadi ya kondisi geopolitik kondisi pekerjaan dan segala macam kita menjadi manusia yang kemudian resisten ya menjadi manusia yang resisten dan kemudian menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya jadi kita bukan istilahnya produk gagal ya insya Allah kita tetap maju ya dengan tadi ya, dengan berbekal tadi fleksibilitas, kemudian kita gigih ya. Ketika kita udah obsolete apa yang kita pelajari ya kita lihat kondisinya ya kita kemudian kita lengkapi diri kita gitu. Wow, alam bisawab mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya atas kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penjelasan materi yang tentang bagus ini. Jadi mungkin saya akan rangkumkan sedikit ya dari materi yang saya sampaikan tadi. Jadi di zaman sekarang di mana banyak ketidakpastian ya, di mana segala berubah dengan cepat gitu ya, itu diperlukannya kita untuk menata kehidupan, di mana kecerdasan itu ya penting ya kita pelajari gitu ya. Di mana kecerdasan itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks lingkungan apapun itu gitu ya. Dan apa namanya, mungkin ada beberapa em, ini orang yang meneliti tentang kecerdasan, kecerdasan seperti Charles Spearman sebagai contohnya, di mana dia menemukan bahwa kecerdasan umum itu menggerakkan kecerdasan yang spesifik ya, ya kemampuan-kemampuan spesifik. Dan juga berikutnya Louis Johnstone yang menemukan bahwa ya itu tuh merupakan sekumpulan bakat yang independen gitu ya. Dan ya banyak penelitian lainnya tentang kecerdasan ini. Terus kecerdasan ini bagi juga menjadi dua, satu kecerdasan cair yang menggunakan logika murni tanpa pengalaman sebelumnya, dan ada juga kecerdasan yang mengkristal gitu yang tidak diperlukannya pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Dan sangat penting ya berdasarkan di ayat Al-Quran juga bahwa kecerdasan ini bukan hanya beroperasi pada logika murni, tapi juga sangat penting untuk menggunakan kecerdasan emosional ya, IQ kita. Dan tadi ada 4 pilar gitu ya. Pertama, jadi pilar pertama yaitu adanya adaptability quotient atau sering melepaskan. Jadi yaitu merupakan kemampuan untuk kecepatan membuang metode yang mudah usang gitu ya. Jadi kita dalam siklusnya itu belajar, habis itu unlearn, ya gitu, terus relearn lagi. Jadi untuk apa namanya membuang metode yang mudah usang gitu. Jadi itu juga sangat penting itu apalagi di zaman sekarang ya. Terus pilar kedua adalah fleksibilitas psikologis, yaitu kapasitas untuk mengubah sudut pandang gitu. Terus pilar ketiga yaitu kecerdasan kolektif atau sinergi tiga, yaitu diperlukannya sinkronisasi interaksi. Jadi yang pentingnya untuk teamwork gitu ya. Jadi belajar apa namanya kecerdasan yang dibuat dengan apa namanya bekerja dengan orang lain. Dan pilar terakhir itu adanya kecerdasan kultural ya di era tanpa batas, yaitu seperti tadi gitu IQ ini apa namanya kecerdasan itu bisa didefinisikan beda-beda gitu di setiap daerah gitu kan. Misalnya di barat itu lebih ditekankan pada kecepatan berpikirnya gitu kan, dan di Uganda misalnya itu lebih ke bertindak dan berpikir dengan lambat dan penuh pertimbangan. Itu mungkin rangkuman sedikit dari materi yang tadi. Mungkin dari teman-teman sini ada yang mau ditanyakan. Nah, kita dari saudara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Mas Magri atas materi yang sangat eh, bermanfaat ini. Aku ada pertanyaan sih, lebih mengenai kecerdasan yang cair itu. Kan tadi dibilang bahwa kecerdasan cair itu kecerdasan yang hmm, kecerdasan untuk memecahkan masalah baru ya. Berarti kan itu mungkin berhubungan juga em, apa kemampuan untuk beradaptasi ya. Nah, di sini kan juga dijelaskan bahwa mulai menurun di usia akhir 20-an. Nah, ini bagaimana sebenarnya untuk kecerdasan mengkristal kan bisa ditingkatkan dengan cara apa namanya belajar dan mungkin apa namanya banyak baca buku. Nah, sedangkan kecerdasan cair ini bagaimana caranya untuk meningkatkannya gitu. Terlebih lagi kecerdasan ini kan turun di usia akhir 20-an. Oke, Jadi begitu. oke.
ini kan tadi ada dua ya, ini apa namanya wujud kecerdasan ya. Memang kalau dalam kehidupan nyata kan kita ada troubleshooting gitu kan. Troubleshooting yang bukan operasional ya, bukan manual atau apa yang kita pelajari dari teknis. Oh seperti ini kita biasanya kalau ada manual kan ada kode error kemudian solvingnya apa gitu-gitu kan. Nah, itu kan dia berdasarkan pengalaman dia semakin dia experience hands on, nah, dia semakin bisa gitu ya, semakin ya, jadi naik gitu ya kecerdasan kristal. Nah, kecerdasan cair ini kan murni troubleshooting gitu kan. Kan kita pasti menemui itu di dalam pekerjaan atau di sekolah gitu kan. Ada pelajaran tugas matematika, kalau mau ujian matematika kita belajar bank soal nih. Latihan, oh gini. Nah, kita berharap kalau ujian itu nanti sama gitu kan, patternnya gitu kan. Jadi kita udah nggak mikir lagi, kita udah tahu gitu. Tinggal cepet atau. Nah, kadang yang keluar itu sesuatu yang baru gitu, ya, sesuatu yang baru yang belum pernah kita temui. Nah, itu yang kemudian membutuhkan apa kecerdasan cair tadi gitu, ya. Nah, permasalahannya ini kan natural ya. Jadi otak kita itu semakin usia itu dia semakin shrinking gitu. Makanya kenapa ini kecerdasan cair itu kemudian dia turun terus gitu karena semakin usia itu neuron kita menjadi semakin sempit. Kenapa? Karena area otaknya itu tuh shrinking, jadi mengecil gitu ya, mengecil ya. Itu yang normal ya. Belum lagi yang misalkan Alzheimer atau yang demensia kayak gitu ya. Jadi ada yang rusak atau gimana gitu ya. Jadi itu sih. Jadi itu apalagi kalau tingkat tadi kan ada Gaussian ya, Bell gitu kan. Ada yang cerdas sekali di sini sebelah kanan, ada yang rata-rata. Ya, jadi biasanya setiap dalam sampel ya satu kelas misalnya 140 orang, itu kan kemampuannya beda-beda itu analitiknya gitu kan. Nah, biasanya apa namanya yang dia cerdas gitu memang dari sisi genetik cerdas, nah biasanya kemampuan analitik apa namanya biasanya lebih bagus. Atau bisa juga dia tergantung pendidikan juga. Kalau di apa di Jerman sendiri kan anak usia kecil itu kata Pak kemarin Cahyadi itu dia nginep di rumah orang Indonesia, dia ada anak kecil itu masih kecil disuruh tugas untuk memberikan komentar tentang novel gitu ya. Dia memberikan novel tentang Harry Potter gitu misalnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi usia kecil tapi dia udah dilatih gitu kemampuan analitis ya. Kemampuan analitis. Nah itu bisa juga ya saya walau misal bisa juga kemampuan itu dilatih itu kan analitik itu kemudian dia menjadi sangat apa otaknya itu kuat gitu resist. Nah, kalau nggak dilatih misalnya cuma menghafal doang atau gimana kemudian dia kemudian nggak berkembang gitu ya. Jadi bisa jadi sisi genetika dia memang intelijennya dia di atas rata-rata gitu atau memang dalam pendidikan itu memang dilatih dari kecil gitu ya karena ada plasticity juga kan dalam otak itu kan jadi plastik kita juga otak kita itu nggak fix juga tapi ada plasticity jadi ada berkembang juga tadi ada shrinking itu secara natural ya nah secara usia dan sebagainya. Tapi apa namanya plasticity itu ada nanti contohnya sopir taksi yang di London gitu. Jadi supaya taksi di London itu nggak boleh pakai apa map Google Map atau apa. Jadi dia harus ngapalin ini gedung kantor polisi ininya mana ini. Jadi banyak address-address yang dia harus apalin gitu. Nah ternyata ada bagian dari otak yang antara kontrol ya, bukan yang taksi ya, dan kemudian taksi. Kan biasanya kalau penelitian ada kontrol juga, ada kontrolnya, ada yang kita teliti gitu kan. Nah itu dia di bagian tertentu itu lebih besar, lebih apa areanya gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi sekretaris. Jadi nggak perlu pakai kita minta bilang apa dia otomatis gitu. Dia udah menghafal itu kan intelijen ini juga dia latih ya spasial gitu ya. Gitu ya. Jadi itu sih yang bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Mas Dori atas materinya yang sangat bagus. Eh, saya mungkin menambahkan atau menyambung pertanyaan juga ya. Maksudnya kan tadi disampaikan memang ketika bicara itu kan menurun seiring usia gitu kan. Sementara tadi Pak Mas Dori
bilang kita tuh harus adaptasi terus, kita harus belajar terus, kita Ya. harus mungkin bagaimana tipsnya gitu kalau kita secara usia mungkin meningkat, tapi kan kita nanti di era yang sangat cepat ini tuh harus selalu belajar gitu kan, betul betul baru itu kira-kira apa sih yang harus kita latih, apa yang harus kita kembangkan agar kita tuh punya skill yang lebih adaptif gitu, jadi seperti itu. Di sini ada senior juga Pak Kang Uce ya di sini ya. Ada mungkin ibu yang bisa memberikan insight-nya ya. Kalau kalau tadi kita kalau di otak itu ya pengetahuan kita ya. Kalau dulu saya udah kasih tahu tadi ada mereka belajar karakter itu ada dari cairan di tubuh kita kan ada darah ada dahak gitu ya. Dan ada melankolis menjadi melankolis atau menjadi apa. Nah, yang kita paham itu kan di otak itu ada neuron gitu kan. Sel-sel neuron nah, itu ada sinaptik ya kan. Apa namanya pakai listrik dia kan ada ini neuron-neuron itu. Nah, neuron-neuron itu kan sel-sel itu kemudian dia ada sambungannya gitu kan. Ada sambungannya. Jadi kalau misalkan kita nggak latih itu sambungannya nggak ada. Termasuk juga dalam sisi emosi gitu ya. Kalau kita marah atau apa dia nyambung gitu kan. Jadi kalau kita berharap kalau kita marah sama seseorang, kemudian kita memaafkan, ya sambungannya itu lepas gitu. Kalau nggak nanti kuat mengakar, nanti kemudian kita menjadi dendam gitu kan. Nah termasuk kalau di bagian emosi ya. Nah, termasuk akal itu kognitif nih. Terus ada spasial juga yang tadi sopir taksi itu kan ada bagian khusus. Saya lupa di bagian mana hipotalamus atau apa gitu, sebelah kiri atau apa. Nah, kalau prefrontal cortex itu kan akal untuk kognitif ya, berpikir, menganalisa itu kan. Nah, itu juga neuron-neuron itu. Jadi kalau kita latih, misalnya kita apa namanya mempelajari sesuatu itu kan menjadi memori. Kenapa kan? Jadi neuron-neuron itu saling bersambung gitu. Artinya apa? Kalau orang nggak pernah belajar gitu, dia males-malesan ya, dia neuronnya ada, cuman dia nggak nyambung gitu. Kan sampai miliaran itu ada berapa tadi? Yang itu ya 100 miliar neuron ya. Terus 9 euro. Jadi, tapi itu harus disambungin. Itu enggak. Dan itu itu dibagi dua kan, ada conscious dan subconscious kan. Jadi conscious itu yang kita benar-benar sadar gitu ya, kita lagi belajar ya. Subconscious itu kan alam bawah sadar ya. Jadi kalau kita sudah hafal dan Quran atau apa, jadi otomatis mulut kita udah ngomong gitu kan. Karena dia udah dibawa, udah saling hafal, udah jadi memori, udah jadi alam bawah sadar. Orang lagi nyetir, dia bisa minum kopi, bisa ngobrol, bisa ini. Harusnya kan nggak gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu kenapa orang bilang kita itu pakai otak itu 10%-nya. Tapi itu 10% itu maksudnya conscious gitu, yang kita conscious. Tapi yang alam bawah sadar itu dia lebih bekerja lagi ya. Termasuk kenapa kita harus muhasabah ya ketika kita ada masalah dengan orang, kenapa kita harus memaafkan, harus istighfar, harus apa. Nah, itu biar sambungannya itu ya yang nggak penting, yang nggak perlu itu ya kemudian menghilang. Tapi kalau untuk ilmu, kalau bisa sambungannya itu kuat gitu ya. Kalau nggak kuat, kalau nggak dipakai ya nanti seperti kita belajar analisa matematika zaman kuliah dulu udah paling sulit segala macam. Tapi sekarang kita nggak tahu makainya gimana gitu ya. Ya, karena dia jauh kita nggak pernah pakai gitu. Tapi begitu kita ingetin lagi, nanti dia muncul gitu. Dia apa namanya sambungannya ini lagi. Tapi dia udah ada sebenarnya. Cuman karena kita nggak pernah akses, ya dia terpendam di mana gitu ya. Ya. Jadi yang tadi yang menjawab pertanyaan dari Iqbal ya tadi itu kalau kita pelajari itu dia neuronnya saling menyambung gitu ya. Ya, jadi sambungannya itu yang sebenarnya yang penting gitu. Oleh karena itu kenapa AI itu kan ada neuron input, kemudian ada hidden layer di tengah, kemudian ada output kan. Di seberapa hidden layer ada bisa 100, 25, dia 8 tergantung kita yang di tengah itu kan. Tapi itu harus nyambung kan. Itu kan itu sambungannya satu-satu gitu kan. Satu neuron itu dia pasti nyambung ke neuronnya. Itu sebenarnya dia ngikutin apa yang terjadi pada otak manusia. Tadi. Oh, misal. Ini belum itu tahun
mungkin sebelum ditutup ya mungkin ada pengumuman gitu ya.